Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat merupakan sebuah kepastian yang akan terjadi pada alam semesta. Setelah dunia porak-poranda, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima penghakiman. Saat itu, manusia berada dalam kondisi hina, yakni tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Manusia berharap-harap cemas terhadap apa yang akan mereka terima nantinya. Apakah akan ditempatkan di surga atau di neraka? Namun ada golongan manusia yang akan mendapat perlakuan terhormat. Mereka disalami oleh para malaikat karena amalannya sewaktu menjalani kehidupan di dunia. Lantas siapakah mereka yang mendapat penghormatan tersebut? Berikut ulasannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 kelompok akan berjabat tangan dengan para malaikat sewaktu dibangkitkan dari kuburnya. Mereka itu adalah para syuhada, orang-orang mukmin yang bertahajud di bulan Ramadan, dan mereka yang berpuasa di hari Arafah. Satu, para syuhada. Syuhada adalah orang-orang yang optimis dan percaya diri untuk menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya di jalan Allah. Syahid dalam medan jihad memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Mereka rela meregang nyawanya demi berjuang di jalan Allah, sehingga mereka mendapat kedudukan tinggi dengan mendapat penghormatan disalami oleh para makhluk Allah yang mulia tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ketika para hamba Allah bangkit untuk dihisab, datanglah sekelompok manusia sambil memanggul pedang mereka di leher dengan darah bercucuran, kemudian mereka berdesakan antri untuk masuk pintu surga. Ditanyakan siapakah mereka? Dijawab, mereka adalah para syuhada Allah yang berjihad di jalannya. Mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat limpahan rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dua, mukmin yang bertahajud di bulan Ramadan. Golongan kedua yang akan disalami oleh para malaikat pada hari kiamat adalah para mukmin yang melakukan sholat tahajud pada malam-malam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang menjadi momen yang tepat untuk umat Islam berlomba-lomba melakukan kebajikan. Tidak hanya amalan wajib, amalan sunnah pun memiliki tingkat pahala yang besar jika dilaksanakan pada bulan ini, termasuk amalan sholat tahajud yang begitu mulia. Jika kemudian Allah memberikan kesempatan spesial untuk berjabat tangan dengan malaikat, maka itu merupakan anugerah yang pantas diberikan kepada mereka. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulannya Allah. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Tiga, golongan yang berpuasa di hari Arafah. Golongan ketiga yang akan disalami oleh para malaikat adalah mereka yang berpuasa pada hari Arafah. Puasa Arafah ini merupakan salah satu amalan utama di awal Zulhijjah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Amalan ini dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Para ulama sepakat jika hukum dari puasa ini adalah sunnah muakkad. Puasa Arafah atau 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah ketiga kelompok yang akan berjabat tangan dengan para malaikat sewaktu dibangkitkan dari kuburnya. Semoga kita termasuk salah satu kelompok yang akan berjabat tangan dengan para malaikat tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap muslim yang berakal pasti mendambakan pernikahan yang bisa menenteramkan hatinya. Salah satu upaya untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup setelah menikah adalah istri yang soleha. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un, khairu amata'iha al-mar'atu solihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Imam Tabrani.
Menikah memang merupakan tujuan semua manusia. Akan tetapi menikah juga tidak boleh sembarangan dilakukan, sebab akan menentukan masa depan kita. Setiap orang pastinya sangat menginginkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pernikahan yang dapat membawa ketentraman dalam kehidupannya. Sebagai seorang laki-laki, jika ingin menikahi seorang perempuan, hendaklah mempertimbangkan beberapa hal-hal yang pernah dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa sajakah itu? 1. Ananah. Ananah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Sebab suka mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun. Ia justru bisa menguras emosi suami. Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, baik kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. 2. Mananah. Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Jika pahala-pahala kebaikan terhapus, lalu apa bekal untuk masuk surga? 3. Hananah. Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Jika ia janda, ia membangga-banggakan mantan suaminya. Jika ia tidak atau belum pernah menikah sebelumnya, mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkannya dengan suaminya. Atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarannya di hadapan suami. 4. Hadakoh. Hadakoh adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikannya. Pendek kata, boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, mungkin wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan. 5. Barokoh. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna al-barokoh. Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari, meskipun demi tampil menawan di hadapan suami. Berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia tipe penyedih. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warohmah kalau sang istri suka berbuat demikian? 6. Asyadakoh. Asyadakoh adalah tipe wanita yang suka nyinyir dan banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif apalagi jika ada kesalahan. Menikah dengan wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Sahabat yang beriman, itulah 6 hal nasihat Imam Al-Ghazali terhadap laki-laki sebelum menikahi perempuan. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.